juga belajar sambil mengajarkan seperti itu, benar ya? Oke Kak, monggo masuk slide. Jadi di sini Hilmi bakal bawakan gimana caranya jalankan Melia Sehat Sejahtera dengan baik dan benar. Jadi teman-teman sepulang dari sini bisa tahu gimana cara kita jalankan Melia dan tugas dan tanggung jawabnya kita sebagai member Melia Sehat Sejahtera. Soalnya ada yang sudah bergabung tapi belum pernah tahu gimana itu tugas dan tanggung jawab sebagai member Melia Sehat Sejahtera. Mungkin member sebelah ya, bukan ada yang di sini, kan seperti itu. Mainannya saya baru nih, iya. Mantap. Anda punya nggak? Nggak punya ya, udah punyanya saya aja kan bisa. Untuk kalangan tim platinum, judulnya aja tim platinum, berarti khusus untuk kalangannya Anda kan seperti itu. Beruntung yang sudah terdaftar workshop kali ini. Nah, ada yang tahu arti dari logo Melia Sehat Sejahtera sebelumnya? Kenapa kok di tengah ini ada orang bergandengan, terus backgroundnya ini adalah bendera dan logonya dibalut dengan yang namanya kepingan emas? Ada yang tahu? Di sini kayak kami bakal kupas satu persatu. Coba dari Ain, apa maksudnya? Ada yang tahu? Dengan tangan itu maksudnya kerja tim, kerja sama dari Sabang sampai Merauke, makanya lambangnya merah putih. Mantap. Ada yang lebih tepatnya lagi? Kenapa kok bergandengan tangan? Masa cuma Ain aja yang dari cewek? Yang isi cewek loh, masa yang cewek nggak ada yang antusias? Waduh. Ada yang tahu arti lambang dari bergandengan tangan ini apa? Oke lah, kayaknya langsung aja. Jadi kenapa kok bergandengan tangan? Artinya di sini memancarkan dari latar belakang apapun, siapapun kita, dari suku, ras, agama apapun bisa bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Dan di sini kenapa kok gambar bendera backgroundnya? Kenapa? Karena Melia Sehat Sejahtera sudah berkembang dari Sabang sampai Merauke, sudah ada support system dari Melia Sehat Sejahtera. Nah selanjutnya di sini kenapa kok dibalut dengan kepingan emas? Ada yang tahu kenapa kok dibalut dengan kepingan emas? Kenapa kok kepingan emas? Ada lagi edukasi finansial juga emas, bener kan? Karena di sini semua orang sama-sama memiliki kesempatan emas untuk sukses melalui kendaraan. Jadi sudah sangat beruntung teman-teman yang sudah mendapatkan kendaraan yang tepat. Mungkin kalau ada yang di sini kerja, ada yang kuliah? Ada. Mungkin orang tuanya selalu nyaranin, kerja aja nak, lu fokus kuliah aja, nanti lulus kuliah jadi PNS. Ada yang seperti itu? Betul, ada. Sama halnya kayak orang tuanya Kak Hilmi. Tapi kenapa Kak Hilmi mau kerja kan Melia Sehat Sejahtera? Karena di sini peluangnya untuk membangun yang namanya masa depan dan semua orang bisa membantu sesama. Nah, di sini aktivitas member setiap hari. Yang pertama, member wajib konsumsi produk. Karena kita di sini bukan sell to the less. Ada yang tahu? Satu tingkat di atas sellers, bukan? Kan seperti itu. Di sini udah ada yang baru bergabung di bawah seminggu, ada? Ada yang 1 bulan? Ada? Udah pada telan minum produknya enggak? Sudah diminum produknya? Udah dicoba? Sekali doang? Waduh. Bukan, maksudnya gimana? Kalau kali harus 1 botol. Oh, 1 botol, mantap ya. Kenapa kok wajib konsumsi produk Kak? Misal gini, Isma dek, kamu kan punya produk, gimana kamu bisa tawarin ke Kak Via? Bisa nggak kalau Isma punya pulpen bagus nih, cerita ke Kak Via kalau Isma nggak gunakan pulpen ini terlebih dahulu. Kak, pakai pulpen ini loh Kak, rasanya enak banget. Kalau nulis itu 100 tahun nggak luntur. Kan berarti artinya apa? Kan nggak bisa kalau sebelum Isma membuktikan, benar ya? Ya udah, artinya itu juga dapat meningkatkan yang namanya kepercayaan diri. Mungkin di sini ada yang pengen prospek tapi takut-takut nggak lihat Tris?
Malu saya, enggak. Ada yang prospek tapi takut-takut, yang masih takut-takut. Maju, prospek enggak ya, mundur. Prospek enggak ya, mundur. Ada yang seperti itu? Ada. Berarti belum pernah konsumsi produk. Karena simpel aja. Gimana ngetes caranya? Misal di sini Kak Nuril berani banget prospek temennya, nggak mau tahu wes pokoknya temennya yang wajahnya cemberut, yang wajahnya jelek, gak lihat cover seperti itu. Kenapa kok masih tetap mau ditawarkan? Karena beliau paham dengan produk, beliau sudah konsumsi produk, bahwa kita adalah distributor, kita agen. Artinya apa? Sama dengan pembisnis di luar sana, sama kayak pembisnis properti, punya banyak kantor yang ditawarkan, tapi beliau juga punya gitu. Paham dari sini? Paham ya? Paham. Yang kedua, kenapa harus memiliki dan membawa alat bantu? Dek, maju dong. Kayak ini minta tolong. Maju. Kamu tim A, kayak ini tim B. Kamu musuhnya Kak Hilmi. Kamu mau perang sama Kak Hilmi. Kamu bawa pistol, bawa pedang, bawa celurit. Cuman Kak Hilmi maju serangga gini, mati nggak? Biar gitu. Langsung ditembak sama Kak Isma Kak Hilmi, bener nggak? Sama aja teman-teman kalau mau yang namanya prospek. Karena dimanapun dan kapanpun itu bisa jadi kantornya kita. Betul Kak Isma? Oke, makasih, beri aplaus dulu untuk Kak Isma. Karena dimanapun bisa jadi kantornya kita. Misal kebelet pipis nih, kebelet pipis, ada masnya lagi ngantri, cuman gak mati kebelet, beda sama Kak Ilmi ya, betul ya? Terus nungguin orang yang di dalam kamar mandi. Mas dari mana? Jawab dong Dek. Kak Ilmi tanya. Iya, kamu ya Allah, kamu fokus dong. Jangan fokus ke orangnya, fokus ke materinya, betul ya? Bisa. Dek, mas dari mana? Madura. Wih, mantap mas, saya juga punya teman Madura. Masnya suka bisnis gak? Wah mantap, ini mas kartu namanya saya kebelet mau cari kamar mandi lain ya. Misal udah nggak betah kayak Ilminya, tak kasih kartu nama, enak nggak? Mantap. Mantap, jadi dapat kontaknya dia, akhirnya posting 9 pagi. Ini fungsinya kenapa harus memiliki alat bantu. Sama teman-teman, ketika prospek harus wajib di tasnya. Kadang ada kayak Ilmi itu member, tapi nggak ada di sini, nggak ada di ruangan ini, nggak ada kok, nggak ada. Dia ada. Dia itu ke base camp, tasnya kecil. Dia bawa HVS. Enggak. Ini terus apa temannya kamu di prospek pakai apa? Kayak ini kan ada. Oh dahsyat, mantap. Ini yang harus diperbaiki. Karena di tasnya Kak Hilmi dulu semasa kuliah jadi satu. Di tas itu ada yang namanya buku pelajaran kuliah, ada yang namanya produk propolis, ada yang namanya brosur, ada yang namanya HVS, ada yang namanya spidol dan lain sebagainya. Waktu kuliah dosennya Kak Ilmi turun ke bawah, katanya sakit gigi. Ya udah Kak Ilmi samperin, Kak Ilmi udah bu permisi, katanya sakit gigi ya. Iya nak, kenapa? Saya punya obat air liurnya lebah. Apa itu? Propolis. Oh propolis nak. Iya ibu udah konsumsi. Nah di sini kesimpulannya apa? Kita tetap informasikan aja, karena kita nggak pernah tahu closingnya kita di mana, benar nggak? Iya. Makanya itu wajib memiliki alat bantu. Niatnya kita informasikan. Kalau takut menawarkan tanpa memiliki alat bantu, ya udah tawarin sambil tuker bawa HP, kan pada punya HP nih. Wih, posting 7 paket, 5 paket, 15 paket, 31 paket. Masa ngawali perbincangan aja nggak bisa? Dek, pernah nggak tanya ke temannya, Kak musola di mana? Kalau ada lagi nyasar nyari musola, pernah? Iya pernah. Itu aja gampang banget. Ya sama prospek, tinggal tawarkan, karena tawarkan sama dengan ibadah. Salah nggak ketika Kak Ilmi tawarkan ke Kak N? Kak N, saya punya bisnis bagus, sehari kerja dibayar. Apaan tuh Kak? Ya udah ikut ke base camp yuk. Dijelaskan.
dijelaskan. Setelah ketemu tim, terserah KM mau terima apa enggaknya, karena hukum probabilitas kan seperti itu. Nah, sangkut pautnya sama yang ketiga, membuat daftar nama prospek atau database. Kenapa Kak database wajib? Karena itu harta karun. Kenapa SOP itu wajib Kak? Karena itu petunjuk. Ibaratkan Kak Ifur ya, naik Grab, nggak ada tujuannya sampai. Nah teman-teman, ini udah dibuatkan loh SOP, tinggal dibaca. Masa nggak mau dibaca? Punya database. Kalau nggak ada yang mau database-nya, yang mungkin di sini ada yang bilang, Kak temannya saya nolak semua. Kak temannya saya kelihatannya negatif deh. Ayo kasihkan Kak ini yuk, bareng-bareng digarap nanti sama Kak Agus. Yuk. Deal, kok nggak ada yang mau deal sih? Deal. Dahsyat. Karena kalau misal postingnya 9 paket, temannya Anda ke Kak Hilmi gimana? Ketemunya di NNT. Sakit. Jadi fungsinya database ini teman-teman, yang pertama teman-teman tahu siapa saja sih yang bakal mau diprospek. Karena temannya Anda, kalau misal Kak temannya saya terbatas, tapi temannya Anda tidak terbatas. Jadi jangan berkecil hati. Karena Melia cukup berapa kaki? 2. Kenalin si A, kenalin si B. Bonus pelaris setiap hari. Yang kedua, fungsinya membuat daftar nama prospek atau database juga buat menambah relasi. Misal di sini ada yang kuliah. Siapa ya? Oke deh, pojokan nih. Iya, Kak Putri ya namanya. Princess namanya. Iya. Jurusan apa dek? Sastra. Sastra apa? Oke. Ini Mas Afif. Mas Afif jurusan apa? Nah ini aja lintas jurusan, lintas fakultas kalau yang kuliah. Berarti kan bisa diprospek. Kalau postingnya 15 paket gimana? Jadi itu, karena satu universitas nggak hanya terdiri dari satu jurusan, benar? Mungkin yang kerja, Kak saya nggak punya temen. Bohong, keluar rumah lo banyak orang, coba aja teriak kebakaran, kebakaran, pasti banyak orang yang keluar. Betul. Benar? Satu langkah aja ketemu orang, satu langkah lagi ketemu orang, satu langkah lagi ketemu orang. Nah di sini, masa susah mengangkat mulut aja? Gimana mau mengangkat harkat martabat orang tua? Benar? Iya wajib lah. Lalu yang keempat, hadir dan mengundang di setiap pertemuan. Jadi pertemuan ini nanti bakal kalian menjelaskan, ada nanti di slide selanjutnya. Kenapa kok hadir dan mengundang di setiap pertemuan? Karena Kak Hilmi dulu bisa tercetak seperti ini juga dari pertemuan. Karena bakal dapat ilmu baru. Misal, kakak cantik, iya adek. Dek, kalau dalam satu base camp kan banyak tuh temennya. Nggak hanya kamu aja kan? Iya, kalau kamu aja berarti ya salah, ada yang salah sama dirimu. Enggak ya, bercanda. Nah, kalau misal ini temannya, kakak ini, kakak cantik juga, ngundang 2 orang temannya, dan Kak Vika juga ngundang 1 orang temannya. Tapi ada yang nggak ngundang, datang ke base camp. Dapat pertanyaannya, dapat ilmu nggak deh? Nggak dapat. Coba tanya ke kakak cantik ini sama kakak Vika ini, Kak gimana tadi caranya ngundang? Nah, bisa diterangkan di hari selanjutnya. Coba-coba siapa tahu berhadiah 15 paket. Iya, wajib itu. Makanya pentingnya pertemuan. Karena saya percaya, terlalu percaya, yang ada di ruangan ini, lulusan workshop ini bakal punya pertemuan sendiri. Mulai dari home prospek di kota-kota Anda, mulai dari OPP di kota-kota Anda, mulai dari training di kota-kota Anda, bahkan nanti ketemunya kita bakal susah ketemunya di meeting leader. Gimana? Kak Ain, Kak Isma bisa jadi partner, ketemunya nanti di Lombok isi NMT. Makanya pentingnya pertemuan. Karena mulai dari kepemimpinan, public speaking, ice breaking bakal dilatih ke pertemuan. Kadang ada juga
takut ke pertemuan nanti disuruh es breaking. Waduh. Tapi pelakunya nggak ada di sini kok, nggak ada. Saya tunjukkan. Karena ada seperti itu, kayaknya pernah nemuin. Akhirnya besoknya nggak ke base camp. Waduh. Terus ya udah deh, nggak kayak disuruh es breaking. Tapi bohong, kayak disuruh es breaking lagi. Enggak ya. Nah, selanjutnya prospek dan follow up bersama upline dan leader-leader Anda. Nah, di sini tadi ada yang di bawah 1 minggu ya, ada yang masih 1 bulan. Itu masih masa-masa keemasan. Betul. Karena masih member baru, benar ya? Anda yang informasikan adalah temannya Anda. Manfaatkan fasilitas temannya Anda yang sudah disediakan sama upline-upline Anda. Karena pertanyaannya, Nuril dikenalkan sama orang yang dikenal apa yang nggak dikenal? Yang nggak dikenal. Tapi mau bela-belain nggak bantuin Nuril? Mau, oke. KN dikenalin sama orang yang dikenal apa yang nggak dikenal? Dikenal. Dikenal. Ya. Tapi mau rela-relain nggak bantuin KN? Iya. Nah, oke. Kakak tampan ini, Kak, dikenalin sama orang yang dikenal apa sama yang nggak dikenal? Nggak dikenal. Tapi mau bantuin kakak ya? Iya, tapi mau bantuin kakak ya? Iya. Nah, itu hebatnya mereka. Padahal sekalipun mereka orang yang Anda kenal, merelakan waktunya, merelakan tenaganya, merelakan biayanya untuk Anda agar impiannya Anda bisa tercapai. Karena Kak Hilmi dulu awal bergabung di Melia juga seperti itu. Nggak ada saudaranya Kak Hilmi ceritanya, Hil, yuk hajikan orang tua baru. Nggak ada. Makanya Kak Hilmi mau perjuangkan di awal. Karena di sini kekeluargaannya kental sekali seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, training berulang-ulang. Training berulang-ulang. Motonya Melia apa? Sukses untuk kita Bersama. Oke. Misal, Kak namanya siapa Kak? Engki. Hah? Wanto. Oke. Kak Wanto. Kak, misal kakak jago matematika. Ikut olimpiade berarti kan tim. Bener ya? Berarti kan tim. Misal temannya Anda nggak mau ikut privat, cuman Anda doang yang privat, bakalan menang nggak? Bakalan sampai tujuan nggak? Bakalan raih nggak apa yang ingin? Sama halnya perlunya training berkali-kali karena di sini kita kerjasamanya tim. Kalau Kak Hilmi doang yang training, timnya Kak Hilmi nggak training, gimana caranya kita bisa satu pemahaman, akhirnya mencapai tujuannya bareng-bareng, benar? Jadi di sini yang mungkin kalau di training, ada yang masih seperti itu? Waduh. Padahal kalau misal ikut training, yang paham siapa? Kita. Terus kalau kita prospek, kita terapkan ilmunya. Ketika posting, apalagi 31 paket, bonusnya masuk siapa? Kita sendiri. Emang yang masuknya ke rekeningnya Kak Hilmi, misalnya kalau Kak Hilmi yang presentasi? Enggak. Itulah hebatnya upline dan leader Anda di sini. Makanya manfaatkan seperti itu. Nah, selanjutnya mantap. Nah, ada yang tahu ini? Tingkatan ISN. Tadi sudah sempat dibahas. ISN adalah pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama adalah prospek. Artinya melakukan prospek di luar prospek beserta upline dan leader Anda. Nah, ini ada yang namanya prospek dahsyat 2. Wih, apa Kak maksudnya? Prospek dahsyat 2 maksudnya minimalnya per hari prospek 10 orang per hari. Ada juga prospek luar biasa 1. Maksudnya gimana Kak ini? Dalam 1 hari cuma 5 orang yang ke prospek. Ada lagi prospek standar. Entah mungkin inilah kayak lu gak bicara ya.
Nah, dalam satu hari cuma prospek kurang dari 2 orang. Dan yang terakhir ada lagi, ada yang kelihatan? Gak ada kelihatan, gak ada yang kelihatan. Stres, gak undang. Loh, yang kelihatan cuma Kak Hilmi berarti. Berarti Anda masih kurang ditolaknya. Benar? Sepulang dari sini siapa yang mau prospek? Goni. Benar. Ah, benar. Tapi kok hanya sebagian aja yang ngacup nih? Siapa yang sepulang dari ini mau gaspol akhir tahun 2020? Tahun belanja-belanja. Sebutkan nama Anda dong. Nah, selanjutnya mantap. Nah, abnormal minimal sehari 1 orang. Yang kayak bilang di bawah lagi ada lagi stres nggak? Undang. Teman-teman ya yang bilang bukan kayak ini loh. Nah, simulasinya seperti ini teman-teman. Jadi ini akumulasinya. Kita belajar, kita itu bareng-bareng ya, bukan belajar hitung-hitungan. Nah, ini juga bukan matematika kan seperti itu. Ketika teman-teman lakukan dalam 1 hari prospeknya 10 orang, karena di Melia adalah hukum probabilitas, dikalikan selama 6 hari totalnya 60. Itu kalau seminggu. Gimana kalau dihitungnya per minggu? Maka ketemunya 240 orang yang sudah ke prospek. Kalau sebulan, oh iya ini sebulan 4 minggu kan 240 orang. Nah selanjutnya kayaknya tadi bilang yang masih di bawah 1 bulan masuk masa keemasan masih beruntung, minta tolong aja. Tugasnya Anda cuma Kak tolong ya, akhirnya posting di Jepangnya kan. Nah di sini dalam 3 bulan akumulasinya 720 orang. Dari sini paham ya? Maka burukan dalam 3 bulan terakhir cuma 10%-nya yang posting. Maka 72 orang. Kalau 72 orang minimal postingnya 5 paket gold, tinggal dikalikan bonus sponsornya ada berapa? 63 juta. Berapa? 63. Gak denger berapa? 63 juta. Gak denger kayak ini berapa? 63 juta. Enak nggak deh kalau dibayangin dulu? Enggak enak dibagi. Bayangin dulu, ini masuk ke rekeningnya Anda gimana? Ngeri. Apalagi ini belum masuk sendirian, ditambah bonus leadershipnya berapa? Berapa? Total di total hampir 100 juta masuk rekeningnya Anda. Gimana dek? Sepulang dari sini database-nya buat kayak gini aja ya, jangan prospek. Janganlah, prospek itu berat, jangan ya. Jangan ya, Kak, jangan prospek ya. Database-nya buat Hilmi. Biar Hilmi yang prospekin. Gimana? Deal? Nanti digantikan sama kayak sama Kak Agus 5 juta. Gimana database-nya? Deal? Loh kok nggak ada yang mau deal? Gaji UMR di luar loh. Deal lah. Temennya buat kayak ini database-nya. Loh, database-nya buat kayak ini ya. Oh mungkin ini Kak Vika mau buat kayak ini ya database-nya. Boleh ya? Dibantu prospek mau. Iya, dibantuin prospek. Nanti tapi mau sponsor di dalamnya masih kayak ini. Ada cuma kayak ini kasih 5 jutanya. Weh ini mungkin gak mau, kenapa gak mau? Tapi database-nya masih utuh di rumah. Siapa pelakunya? Yang ketawa paling kenceng pelakunya. Enggak ya? Oke lanjut. Waduh, kakak IT mantap. Nah di sini mengapa harus prospek? Keluarin semua aja kak, gak apa-apa. Mengapa harus prospek dulu membesarkan? Mengapa harus melakukan prospek dulu membesar lagi muncul lagi? Iya bentar kak ya, sabar. Nah yang pertama agar Anda memiliki downline atau jaringan yang akan dibimbing di bawahnya
modalnya kecil, hasilnya kecil kan gitu. Siapa yang mau punya 7 toko? Saya mantap. Makanya prospek dong. Ada yang kentang di ruangan ini, ada yang masih kentang? Iya ya, benar. Aduh, lanjut aja deh, nggak apa-apa. Yang semoga yang kentang nanti tobat. Karena Kevinnya itu terlalu indah buat dibayanginnya, bonus dikasih. Nah, tujuannya prospek mengajak dan meyakinkan orang lain agar mau bersama bergabung. Nah, misal Ain sama Afif, Dek, dulu awal diajakin temannya Anda ngapain? Ngopi. Tapi ujung-ujungnya gabung, bener yang diinformasikan? Waduh, kebanyakan misi di luar kota nih. Amin. Enggak ya, bercanda. Nah, tadi sampai mana? Warkop ya, posting 7 paket ya. Nah, adek Ain pasti nggak pengen kembangnya cuma di Surabaya, bener ya? Ya, betul. Pasti pengen punya partner bisnis ya? Ya. Jadi tugasnya kita setelah punya partner bisnis, nggak usah mikirin diri kita sendiri, nggak usah. Cukup bantuin, misal di sini ini Isma kanannya Kak Yuni ya, Ain kirinya Kak Yuni. Kalau Isma Kak Yuni bantuin 240, Ain 240, gimana bonusnya Kak Yuni? Waduh, sudah terlihat. Kalau sampai deh Isma 720, Ain 720, gimana? Salah ya, makanya jangan takut prospek. Sebetulnya di sini dulu yang diundang, awal diundang sama temennya ada yang negatif, ada yang negatif, lebih dominan positif ya. Nah, berarti sebetulnya yang negatif undangan apa Anda member? Nah, sama nanti kayak yang dibahas di sesi selanjutnya. Oke. Nah, yang selanjutnya jangan melakukan prospek di tahap awal sebagai member baru sebelum Anda memahami 5 pilar. Nah, kayak yang tadi disampaikan, kita punya upline, kita punya leader. Gak usah repot-repot, cukup Kak tolong ini temannya saya, Kak tolong ini temannya saya, Kak tolong ini temannya saya. Tapi jangan lupa diedifikasi kan, seperti itu, benar ya? Di SOP kan ada edifikasi. Nah, kalau temannya Anda buru-buru kan posting 7 paket, bonus masuk siapa? Ya Anda, ajib banget udah. Kita sebagai upline yang presentasi, yang keluarin keringat siapa? Yang keluarin apa siapa? Kalau posting temannya Anda masuk ke rekening siapa? Ajib banget Melia. Masa nggak mau seriusin Melia? Kan gitu. Nah, yang terakhir, ajaklah upline Anda untuk membantu Anda melakukan prospek. Upline ini juga pasti butuh bonus sponsor, benar ya? Siapa yang nggak mengingkuri bahwa bonus sponsor nikmat banget? Gimana Pak Hasan, bonus sponsor? Dahsyat. 1 juta per hari? Dahsyat. Nah, Kak Yusuf mana? Oh, nggak ada. Kemarin berangkat workshop ditransfer lagi liburan padahal. Allah. Ajibah. Makanya sponsor kan seperti itu. Nah, selanjutnya, mengundang prospek ke pertemuan prospek dan OPP. Mengapa harus mengundang ke pertemuan? Yang pertama, enaknya closing massal. Misal Kak Ahmad prospek di luaran, belum ada bukti. Temennya pasti orang Indonesia biasanya dominan tanyanya bukti, benar ya? Kalau Anda di luaran sana gimana jawabnya? Anda bohong? Apa Anda jawab seadanya? Iyalah, ini yang bagus, jujur, karena salah satu yang diajarkan di karakter Melia Sehat Sejahtera harus jujur. Kalau di pertemuan, Kak Ahmad undangnya di pertemuan, di presentasi, keroyokan sama tim, gimana hasilnya? Pusing undangan? Iyalah, minim-minim muntaber keluar dari base camp kan seperti itu. Nah, selanjutnya Anda harus memanfaatkan setiap pertemuan. Nah, di sini wajib. Pertanyaannya teman-teman ini kan bakalan jadi calon-calon yang mempunyai pertemuan, benar ya? Iya. Upline-nya Anda sudah membuatkan wadah, home prospek, OPP,
Kak Eka datang ke basecamp ditarik duit? Enggak. Kalau posting masuk ke siapa? Kak Eka. Ulangi lagi, kalau posting masuk ke siapa? Ke saya. Das. Ulangi lagi, kalau posting masuk ke siapa? Ke saya. Udah dibuatkan kok gak dimanfaatkan. Anda juga keluar duit, tinggal keluar kak tolong posting. Nah, mengundang yang efektif adalah bertemu, jangan dengan langsung calon prospekan. Ada biasanya anak-anak itu menggunakan handphonenya melalui media sosial, padahal database-nya masih berantakan. Temuin aja. Jadi handphone ini hanya untuk perantara janjian. Oke, misal Nuril maju, Weni maju. Sekarang edisi cewek-cewek ya. Nah, Dek, coba, ini kan temennya Adek. Ini belum diprospek nih ceritanya. Gimana Weni caranya atur janji sama Nuril? Ayo, coba-coba. Ini mau terakhir. Gimana? Ya udah, gini. Misal kayak ini HP-nya kamu. Oke? Mana HP-nya kamu? Oke, ambil. 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 Oke. Nuril pegang handphone ya. Pura-pura aja. Kayak ini ngechat. Assalamualaikum Nuril. Loh, bukan. Iya. Nuril di mana? Oh, di rumah. Weni boleh main ya? Weni bawa gorengan nih. Nanti Nuril yang buat es ya. Oh, mantap. Oke, udah deh. Ayo berangkat. Naik. Neng. Sampai. Aduh. Sampai. Kamu yang ketuk lah. Kan cuma kamu. Tok gitu. Ini biasanya nanti netizen yang dengerin ini yang bakal jadi netizen yang akan bertepuk tangan di antara ketika Weni maju. Tok gitu. Ini Nuril namanya. Kak Hilmi, temannya Weni. Oh iya, ini tadi Weni bawa gorengan katanya buat kamu deh. Oh iya, masuk. Esnya mana? Katanya dibuatin es. Oh iya. Nuril sibuk apa sekarang? Oh kuliah, kakak kira ngepet. Berarti gak sibuk apa-apa ya? Ini lagi free atau gimana nih? Oh lagi free, berarti ada waktu ya. Berarti ada belum pernah tahu dong komunitasnya Weni. Loh, gak pernah tahu? Weni kamu gak pernah cerita sih. Gak pernah cerita ya? Ya udah, akhirnya kayak ini tontonkan video edifikasi. Kayak ini prospektan anak-anak mantap, tertarik gabung berapa paket? Wah, dahsyat! Itu dong, ya Allah. Oke, berikan aplaus buat leader Weni dan leader Nuril. Jadi prospek itu langsung ketemu, jangan to the point, bawa buah tangan dulu, ya hitung-hitunglah. Kalau keluarin gorengan berapa sih? 3.000, 5.000 ya. Kalau temennya Anda yang buatkan es, terus ajakin aplennya Anda yang prospekin. Dia positif mau perjuangin modal, kan kembalinya 1.225.000. Nah selanjutnya, jika tidak bisa bertemu langsung, lakukan dengan bertelepon secara langsung. Mungkin ini yang ada di luar kota bisa diarahkan ke support system. Tapi memang kalau misal dia ngecek, apalagi teman dekat, ya udah. Kalau Anda udah percaya dirinya tinggi banget, wah pasti posting 15 paket, telepon aja, posting kan gitu. Pasti posting. Kalau nggak posting pasti setor. Kalau nggak setor pasti join. Kalau nggak join pasti 15 paket. Nah selanjutnya, nah training, keluarin aja Kak semua.
Tadi kayaknya sudah bahas ya. Training adalah suatu pembelajaran kepada seluruh member agar dapat paham. Jadi yang paham bukan Kahilmi aja, teman-teman pun juga paham dengan gimana caranya jalankan Melia Sehat Sejahtera. Jadinya lebih enak lagi nggak kembangin tim di mana-mana? Enak banget coba. Ada tim di Malang, arahkan support sistem Malang. Ada tim di Jember, arahkan support sistem Jember. Akhirnya timnya tersebar di berbagai kota. Nah, yang kedua, mempertahankan dan jaga motivasi. Misal dek, kalau adek, kakak kasih ilmu, cuman nggak pernah dibuka, cuman ditulis doang, terus ditutup, bisa nggak hafal? Atau enggak kertasnya dibakar, dicampur air, diminum, bisa nggak? Nggak bisa. Artinya harus dipelajari berkali-kali. Sama seperti yang biasanya Anda sampaikan ke prospekan, yang biasanya grup leader dan support system, pasti Anda nanti ada wadah pembelajarannya yang namanya member training dan itu harus Anda juga lakukan. Jangan hanya disampaikan ke undangan maupun prospekan. Nah, selanjutnya, tanpa mengikuti training tidak mungkin seorang member bisa sukses. Tanda merah artinya warning. Kalau biasanya warning, bahaya nggak? Bahaya. Jadi jangan salahkan upline Anda, leader Anda ketika ada salah lubang di tengah jalan. Betul. Benar? Betul. Iya. Betul. Mantap. Jadi lebih salahkan ke diri sendiri. Karena masa depannya kita bergantung ada di tangan kita sendiri. Benar? Betul. Betul. Mantap. Nah, kunci sukses ada dua, ada karakter sama kemampuan. Nah, kalau misal ada yang bilang karakter ini pasti Kak Hilmi terlalu percaya, teman-teman di ruangan ini sudah mempunyai karakter. Mulai integritas. Belum Kak? Bentar. Iya. Mantap, enggak. Mulai dari integritas, loyalitas, benar. Datang on time ke kuliah. Nah, terus ada kemampuan. Kemampuan itu bukan ditunggu, melainkan dijemput. Kayak misal Kak Fia jurusan apa? Al-Quran, bisa nggak kalau misal Kak Fia nggak masuk? Ketinggalan ya? Ya sama hanya di situ, selalu diasah. Maka jangan tunggu sempurna, melainkan dijemput. Terbentur, maka jadilah terbentur. Jangan terlalu fokus di materinya saya, bahaya. Karena kalau bisa paham materi yang saya bawakan, maka ancamannya 2020 Anda tahun belanja. Karena penting banget ini. Sering sekali saya temui di lapangan, sering kali saya temukan di lapangan ada yang kurang paham dengan apa yang dimaksud karakter member. Nah, di sini mantap. Yang pertama, sikap positif. Ada optimis, ada antusias, ada tangguh. Kalau optimis, ya udah saya pasti sukses. Saya pasti cepat atau lebih cepat. Nggak ada cepat atau lebih lambat. Nggak ada kata-kata itu. Tapi adanya cepat atau lebih cepat. Sama halnya gini. Kayak ini punya tebak-tebakan. Kayak ini punya macan jahat. Kayak ini juga punya macan baik. Jahat sama baik. Kalau kayak ini adukan, menang siapa? Terserah Kak Hilmi. Mau menangin yang mana? Hah? Siapa? Terserah. Ini mau menangin matanya. Nah, benar nih. Terserah Kak Hilmi. Kak Hilmi mau kasih makan yang mana? Kalau yang Kak Hilmi kasih makan yang baik, maka yang baik yang menang. Tapi kalau Kak Hilmi kasih makan yang jahat, weddingnya hasilnya ngantuk. Jadi ngantuk deh. Oh, gak ngantuk. Iya. Tapi seliut ya, enggak. Jadi bergantung Kak ini, betul kata Aen. Sama hanya pikirannya Anda. Bersihkan ini semua. Kalau Anda bilang sulit, maka kehidupannya Anda juga bakal terpuruk hasilnya. Tapi kalau Anda bilang saya pasti sukses. Kalau nggak join ya bergabung. Kalau yang nggak bergabung ya 7 paket. Kalau nggak 7 paket ya berhasil. Kalau yang nggak berhasil ya Argentina.
bro. Bagus banget, saya kerja dibayar. Gimana? Kamu mau saya beritahu bisnisnya? Jangan nanti kamu sombong ketemu saya. Gimana? Tapi ada waktu hari ini. Ya udah, ayo ikut. Ajaklah ke base camp. Gitu doang kan? Iya, sama antusias. Jadi antusias jangan berlebihan. Ada yang satu tingkat di atas antusias, namanya alay, bukan anak layangan, lebay. Bener ya? Lebay. Minimal Senyum. Coba Kak Ahmad senyum lagi. Misal Anda hadir kemana-mana selalu senyum. Akhirnya temannya Kak Fauzi pasti tanya nggak? Bro, kenapa sih kamu selalu senyum? Daripada Anda cemberut gini, udah ketebak dompetnya Anda pasti kosong. Bener ya? Tapi kalau ditanya, gimana bro? Nah, gimana bro? Padahal barusan diputusin pacar. Sambil senyum, kelihatan gak galaunya? Gak, minimal senyum. Kalau Anda senyum, maka kebahagiaan yang ada di dunia ini bakal tertarik ke dirinya Anda. Karena itu hukum alam. Gimana? Anda senyum aja berat. Gimana bonus juga masuk, pasti berat ke rekening kan gitu. Gimana kalau nggak antusias, maka bonus juga nggak akan antusias masuk ke websitenya Anda. Waduh, iya. Bener nggak? Betul. Ain udah pernah ngerasain transferan? Enak sehari masuk? Mantap. Antusias, pantesan dia. Betul. Ya hari ini belum masuk bonusnya siapa? Iya. Wajahnya ditekuk, udah males prospekan lihat Anda. Jangankan lihat, noleh doang udah berat, langsung ditinggalin Anda, kan gitu. Terus tangguh. Jadi jangan mudah baper. Aplennya Kahil nih cowok. Kahil nih selalu dididik nggak pernah pakai bawa perasaan, tapi selalu dididik pakai logika. Makanya ketika Kak Hilmi kadang berbicara sama temennya Kak Hilmi cewek, dia curhat bla 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 bla, apalagi bucin, bener? Iyalah, gak nyambung sama Kak Hilmi. Kak Hilmi kasihkan logika. Intinya bro, jodoh. Kalau kamu udah mapan sepaket udah. Betul. Mantap? Mantap. Jadi jangan misalnya baru prospek, habis pulang training, pulang workshop. Oke Kak, saya prospek. Prospek 20 orang, dahsyat Kak. Lagi, 50 orang, siap. Baru 100 orang, belum ada yang bergabung. Bangsat gitu. Jangan sampai. Ya, apakah itu kelakuannya Weni? Gak apa ya, bercanda. Biasanya kalau kamu sering dibully sama semua top leader, semua leader biasanya jaringannya paling berkembang. Amin. Nah selanjutnya haus ilmu majalis Janis, selalu merekam dimanapun ada ilmu, belajar berulang lewat video. Sama halnya semua itu butuh diulang-ulang karena memorinya kita terbatas, bener? Bukan kayak hard disk yang ada banyak teranya, bener? Jadi harus dicatat, direkam video-videonya majalis Janis. Misal nih, kakak namanya siapa Kak? Kak Abror kumpul sama Kak Fauzi, sama-sama nggak ngundangnya. Ketika cerita ke Kak Fauzi, bro aku ada masalah, prospek itu susah ya. Terus Kak Fauzi bilang, iya bro, prospek itu susah ya. Udah, itu yang harus dihindari. Tutup telinga, coba tanya ke Kak Ain, prospek itu susah. Wah kamu ini yang kurang ilmunya, prospek itu gampang banget. Terus sponsor itu nikmat banget. Cukup kamu aja ketemuan dia, temuin sama upline dan leadernya kamu, sudah selesai. Betul. Ini yang harus didengarkan, makanya majalis Janis. Jadi ketika teman-teman mau berkembang jauh lebih baik, harus cari ilmunya juga. Karena teman-teman pasti ini ada dari berbagai jaringan ya. Nah, itu pengalamannya kan berbeda-beda. Ini momennya, karena kita kan nggak selalu berkumpul, apalagi yang dari Madura. Jarang banget ke Surabaya, bener ya? Ini momennya, Anda tanya, kenapa jaringannya Anda stagnan kayak ini? Kurangnya haus ilmu. Karena dulu Kak Hilmi pun di zamannya Kak Hilmi
responsif. Jadi teman-teman harus paham. Ketika leadernya Anda cek, iya mantap. Fokus yang ada di depan aja ya. Terakhir kok 5 menit terakhir. Tapi jangan terlalu fokus sih, nggak apa-apa. Nanti karena ilmu ini yang bakal meledakkan Anda di tahun 2020. Amin. Karena banyak di sini ilmunya. Kalau Anda karakternya sudah, misal nih, Al-Hadad karakternya bagus nggak? Bagus. Makanya dicalonkan DPR di Bandung. Nah, di sini kuncinya. Ya, benar? Iya, jangan terlalu fokus. Yang terakhir, respon. Jadi harus paham ketika misal leader di presentasi undangannya ada, tiba-tiba spidolnya mati. Ya udah, Anda kasih spidol lagi. Itu namanya responsif. Dan jangan sampai Anda tiba-tiba leadernya presentasi setengah, udah spidolnya habis, nggak ada spidol buat presentasi lagi, bener? Nah, padahal undangannya siapa? Iya, katanya mau closing 7 paket. Harus respon. Ini sepele tapi bisa merubah Anda jauh lebih baik lagi. Mantap. Oh, udah habis ya. Jadi yang ingin Kak Ilmi sampaikan di sini, dulu Kak Ilmi juga bukan siapa-siapa. Kak Ilmi juga berlatar belakang dari seorang keluarga yang sederhana. Kak Ilmi nggak bisa terbentuk sampai seperti ini kalau nggak ada tangan dingin dari kakak-kakak pembina yang ada di sini semua. Makanya jangan pernah membantah apa yang disampaikan upline atau leader-leader Anda selagi itu baik. Karena ingin membentuk karakternya Anda jauh lebih baik. Upline Anda dan leader-leader Anda lah yang tahu bagaimana jalannya. Benar? Ibaratkan teman-teman ini adalah orang buta yang belum tahu apa-apa, maka cari ilmunya. Jangan pernah sudah cukup ini saja ilmunya saya, masa nggak pengen jutaan per hari masuk setiap hari ke rekening. Makanya jangan pernah berhenti belajar, karena Kak Hilmi mulai dari dulu sampai sekarang nggak pernah yang namanya absen dari pembelajaran. Walaupun itu ada kendala, hamba